Hai dan selamat datang kembali di Evis. Kali ini kita akan merecap ulang sebuah serial dari Netflix yang berjudul The End of the Fucking World. Film ini singkatnya bercerita tentang James dan juga Alisa. James adalah seorang pemuda berusia 17 tahun yang selalu merasa bahwa dirinya adalah seorang psikopat. Sedangkan Alisa adalah teman sekelasnya James yang merasa bahwa dirinya adalah seorang sosiopat. Sosiopat itu adalah istilah yang mengacu pada perilaku dan sikap antisosial. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, dan jangan lupa juga tekan logo lonceng di sebelahnya, agar kalian tidak ketinggalan setiap kelanjutan dari serial ini ataupun video-video lain dari Evis. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita langsung saja ke cerita lengkapnya. Pada saat itu, Alisa mengatakan kepada James bahwa besok ia ingin pergi mencari ayah kandungnya, dan James hanya bisa mengatakan bahwa ia akan ikut bersama dengan Alisa. Karena bagaimanapun tujuan dari James juga belum tercapai untuk membunuh Alisa, dan juga James tidak bisa pergi kemana-mana selain bersama dengan Alisa. Di rumah James, ayahnya yang mulai frustasi karena James tidak kunjung kembali ke rumah, kemudian mulai menelpon polisi karena khawatir terjadi sesuatu kepada James. Pada pagi harinya, James terbangun terlebih dahulu. Ia terbayang dengan masa kecilnya ketika ia masih bersama dengan ibunya. Setelah itu, James lalu membangunkan Alisa. Hey. Saat ini, mereka sudah berada di depan resepsionis hotel dan membayar biaya penginapan 1 malam di hotel ini. Resepsionisnya sendiri awalnya terkejut karena Alisa memegang uang yang sangat banyak. Setelah menyelesaikan pembayaran, mereka berdua lalu pergi lagi dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan mereka, James mengeluarkan ide di mana mereka bisa menaiki kereta untuk pergi ke tempat ayah Alisa. Namun, Alisa justru mengatakan bahwa mereka harus menunda keberangkatan ke tempat ayahnya, di mana ia beralasan kepada James bahwa mereka baru saja merampok seorang pria gay semalam, sehingga akan sangat berbahaya bagi mereka jika mungkin ada polisi yang mencari mereka hingga ke rumah ayah Alisa. Padahal, Alisa hanya merasa takut jika nanti ayahnya tidak lagi mengenalinya atau bahkan tidak mau menemuinya. Mereka terus melanjutkan perjalanan yang tak berujung hingga mereka menemukan sebuah rumah yang cukup mewah. Di depan rumah tersebut, Alisa menunjukkan kepada James bahwa surat pos di kotak pos rumah ini sudah sangat penuh, sehingga ia membuat sebuah kesimpulan bahwa pemilik rumah mewah ini sudah pergi berhari-hari, sehingga aman bagi mereka untuk menempati rumah mewah ini untuk sementara waktu. Singkat cerita, mereka masuk ke rumah tersebut dengan memecahkan kaca jendelanya. Ketika sedang mengelilingi rumah tersebut, Alisa menemukan sebuah buku serta foto-foto yang sepertinya adalah pemilik rumah mewah yang mereka masuki ini. Alisa kemudian juga menemukan banyak sekali minuman beralkohol yang disimpan oleh pemilik rumah. Ia kemudian mengambil satu dan minumnya, dan setelah itu ia berikan kepada James. Setelah minum, mereka kemudian lanjut menyusuri rumah ini, dan kali ini mereka berjalan menuju lantai 2 dari rumah mewah ini, dan mereka menemukan sebuah kamar yang cukup besar. Setelah itu, Alisa mengatakan bahwa untuk sementara waktu, mereka bisa berdiam di rumah ini, dan merencanakan apa yang bisa mereka lakukan setelah ini. James hanya mengiyakan Alisa. On our route, take our time. Yeah. Saat ini, mereka berada di tepi kolam renang yang terdapat di rumah ini, di mana mereka baru saja menghabiskan makanan yang tampaknya dibuat oleh James, karena Alisa tadi memuji bahwa makanan tersebut sangatlah enak, dan ia juga berterima kasih kepada James. Setelah itu, Alisa kemudian memegangi 2 piring yang baru saja mereka gunakan, dan kemudian piring tersebut ia jatuhkan ke kolam renang. Ketika hari menjelang sore, James terlihat sedang bersantai dan minum sebotol minuman, sedangkan Alisa terlihat sedang asik menari di hadapan James. Ketika Alisa mengajak James untuk menari bersama, James dalam hati mengatakan bahwa ia sebenarnya bukan orang yang suka menari, namun sangat sulit baginya untuk menolak permintaan dari Alisa. Karena mereka berdua menari sambil mabuk, maka beginilah yang terjadi. Setelah semuanya usai, Alisa kemudian berjalan keluar rumah untuk sedikit menghirup udara segar. Di tengah perjalanannya, ia menemukan seekor burung yang terluka dan tampaknya burung tersebut juga sudah mati. Tak lama kemudian, muncul seorang pria dan menyarankan Alisa untuk tidak menatap jasad burung tersebut. Pria tersebut bernama Christopher. Singkatnya, mereka lalu berjalan bersama menyusuri komplek perumahan hingga tiba di rumah tempat Alisa dan James tinggal untuk sementara waktu.
Alisa lalu membawa Christopher ini masuk rumah tersebut dan mengenalkannya dengan James. Di rumah tersebut, Alisa juga dengan jujur mengatakan bahwa rumah ini bukanlah miliknya ataupun milik James, karena mereka hanya menyelinap dan numpang tinggal untuk sementara waktu. Di malam harinya, James terlihat sedang mencari hal-hal seru yang ada di rumah ini. Singkatnya, setelah membongkar beberapa bagian rumah, ia kemudian menemukan sebuah kamera yang membuatnya kemudian tertarik. Di dalam kotak kamera tersebut, ia berhasil mengeluarkan beberapa lembar foto yang bisa ia lihat. Namun, itu justru membuatnya menjadi sangat terkejut karena di foto-foto tersebut terdapat wanita dengan nama-nama yang berbeda yang terlihat terluka dan diambil gambar oleh si pemilik kamera. James yang jiwa psikopatnya kemudian mulai tertekan, lalu memberanikan dirinya untuk membuka dan melihat rekaman video yang disimpan di kamera tersebut, di mana ia pada akhirnya melihat rekaman video wanita-wanita yang sengaja disakiti dan dilukai, dan kemudian dibunuh oleh orang yang merekam video tersebut. James terlihat benar-benar terkejut dengan apa yang ada di video itu. Setelah itu, James kemudian pergi ke kamar Alisa untuk memberitahu apa yang baru saja ia temukan. Namun sesampainya di sana, Alisa ternyata sudah tertidur. Setelah mengamati Alisa untuk sekejap, James kemudian langsung membandingkan dirinya di lantai kamar. Dan jika kita lihat apa yang dilakukan oleh James, sepertinya jiwa psikopatnya sudah menghilang dan rencana membunuh Alisa mungkin sudah tak lagi ia pikirkan. Dari luar rumah, kita diperlihatkan dengan pemilik rumah mewah yang mereka tempati saat ini, terlihat baru saja tiba di rumahnya. James yang dari kamar mendengar suara kaki melangkah, kemudian segera masuk ke kolong kasur untuk bersembunyi. Sedangkan Alisa tampaknya masih tertidur pulas di kasur tersebut. Pemilik rumah sendiri kemudian menemukan bahwa ruang tamunya telah berantakan dengan beberapa gas minuman yang berada di mejanya. Ia kemudian mengambil sebuah alat dan berjalan perlahan menuju lantai atas kamarnya. Sedangkan James saat ini mulai merasa ketakutan, terlebih karena orang tersebut mulai masuk kamar tempat ia dan Alisa berada saat ini. Alisa yang terbangun saat orang itu menyalakan lampu, kemudian merasa terkejut dan juga ketakutan. Ia minta maaf, dan pria tersebut lalu mengatakan bahwa Alisa telah membuatnya sangat terkejut. Perlahan, ia menaruh benda yang ia bawa dari ruang tamunya. Pria tersebut bertanya kepada Alisa, apakah ia sendirian di rumahnya? Dan Alisa dengan perasaan yang masih ketakutan, menjawab bahwa ia saat ini memang sendirian. Pria tersebut perlahan kemudian menutup pintu kamar, lalu mendekati Alisa yang masih syok atas apa yang ia lihat. Alisa yang mulai ingin beranjak pergi, kemudian ditahan oleh pria tersebut. Alisa mulai menangis karena ketakutan. Tak lama kemudian, pria tersebut menggampar Alisa hingga terpental. Di bawah sana, James mulai tertekan. Sedangkan di kasur, Alisa masih berusaha untuk meloloskan diri dari pria yang mengerikan ini. Kemudian, James ternyata keluar untuk menusuk leher dari pria tersebut dengan pisaunya, demi menyelamatkan Alisa. Pria tersebut kemudian terjatuh dan tentu saja tewas.